Aku terlahir ke dunia ini, tapi aku mati sebelum sempat hidup. Ketakutan itu hadir di setiap mimpiku di malam hari. Trauma ini membekap sejak aku kecil, membuatku takut untuk bicara, takut untuk melawan. Aku korban, tapi mereka selalu menyebutku pelaku. Malam-malamku penuh ketakutan, siangku penuh penghakiman. Tapi ini bukan tentang aku saja. Ini tentang semua yang pernah merasakan mati sebelum hidup. Mimpi buruk itu selalu datang tanpa permisi, menyeretku kembali ke tempat yang paling ingin kulupakan. Aku bisa merasakan bayangannya menyelinap, menyiksa pikiranku. Mereka bilang waktu menyembuhkan segalanya. Tapi bagaimana jika luka itu ada di dalam kepala, menggores setiap ingatan, bahkan di saat aku mencoba melupakan. Ditinggal istri bekerja di luar negeri nih, Riz. Seorang pria di Ngawi, Jawa Timur ini tega mencabuli anak tirinya yang masih SD. Dan tidak main-main, Dil. Pelaku ini telah 2 tahun melakukan tindakan tak terpuji tersebut kepada anak tirinya. Bukannya menjadi pelindung bagi keluarga, kemari pria 38 tahun ini malah merusak masa depan anak tirinya yang masih berusia 7 tahun. Gadis cilik tersebut telah 2 tahun menjadi korban kekerasan seksual ayahnya. Buruh serabutan ini leluasa beraksi tak terpuji setelah ditinggal sang istri bekerja sebagai TKW di luar negeri. Perbuatan pelaku ini terbongkar setelah nenek korban ini curiga dengan perubahan perilakunya. Dan setelah didesak, korban akhirnya menceritakan peristiwa pahit yang dialaminya. Ya, dan polisi langsung meringkus Komari. Sejumlah bukti pun diamankan dan tersangka dijerat dengan undang-undang tentang perlindungan anak yang ancamannya maksimal 15 tahun penjara. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang kebebasan individu, yaitu kebebasan dalam cara berpakaian. Jadi teman-teman, kira-kira teman-teman sudah kesulitan kalau ada yang mengatur cara berpakaian teman-teman? Tidak. Kenapa tidak? Pak, itu hak kita untuk bebas berekspresi. Oke, terima kasih Tesi. Jadi teman-teman, setiap individu itu memiliki hak untuk mengekspresikan diri mereka melalui cara mereka berpakaian, tanpa takut dihakimi atau dikendalikan oleh norma sosial atau budaya yang ada di masyarakat sekitar. Jadi teman-teman, kebiasaan ini tuh tentu saja adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu kita jaga bersama-sama. Tapi ya teman-teman, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab. Misalnya dalam suatu masyarakat yang sangat beragam nih, pasti ada salah satu pandangan dan pandangan yang lain itu yang berbeda begitu. Dan karena kebebasan berpakaian bisa memicu perdebatan, terutama mengenai batasan-batasan sosial yang ada. Tapi bagusnya, bukankah kebebasan berpakaian itu bisa berisiko, terutama berkaitan dengan kejahatan seksual? Saya rasa ketika seseorang berpakaian yang terbuka, itu bisa memicu terjadinya pelecehan. Meskipun itu bukan alasan pelecehan, kita tidak bisa menutup mata bahwa pakaian tertentu bisa menstimulasi tindakan tertentu. Tunggu dulu. Mengaitkan cara berpakaian dengan kasus pelecehan seksual, itu sama halnya kita merugikan korban. Buktinya apa? Bagaimana suatu kasus pelecehan seksual, korbannya pakaiannya tersebar sopan? Betul, Syah. Kita tidak bisa terus-menerus mengaitkan kejahatan seksual dengan cara berpakaian korban. Itu tidak adil dan dapat merendahkan martabat korban. Kejahatan seksual itu adalah kesalahan pelaku, bukan pilihan korban. Tapi saya tetap berpikir bahwa pakaian dapat mempengaruhi cara orang bertindak. Kalau seseorang berpakaian yang rapi atau secara tertutup,
kecil kemungkinan tindak pelecehan akan sangat kecil. Saya sangat setuju dengan teman Kuswan, karena memang kita tidak bisa salahkan korban tersebut. Berpakaian dan berpenampilan itu adalah wajib untuk kita menutupi aurat yang ada di diri kita sendiri. Itu adalah salah satu kewaspadaan. Iya sih, saya rasa juga begitu. Mungkin bukan berarti dengan pakaian terbuka langsung mengundang pelecehan seksual. Tapi kita juga harus lebih realistis. Kalau kita sudah tahu ada bahaya, sebaiknya kita lebih hati-hati dalam memilih pakaian dan juga perilaku kita di tempat umum. Nanti kalau mau mengganggu bukan teriak ya. Jadi kalian semua di sini menyalahkan korban begitu? Makanya pakai pakaian itu tertutup sedikit. Kejahatan itu tetap kejahatan. Sendiri yang buat, nanti salahkan orang lain lagi. Kebebasan berpakaian itu kan hak setiap individu. Berpakaian dengan pelecehan seksual itu tidak ada kaitannya. Hei, justru pakaian itu jangan terlalu terbuka. Makanya jadi perempuan itu jaga aurat. Betul tuh Amira, makanya jadi perempuan itu harus tutup aurat. Namanya kekerasan seksual itu tidak ada kaitannya dengan cara berpakaian. Kejahatan itu tetap kejahatan. Tapi perempuan memang harus menjaga cara berpakaian. Iya toh. Sendiri yang buat, nanti salahkan orang lain. Maaf Pak, pada saat saya jadi Pak. Oke, kita perlu merenung sejenak ya. Sebenarnya permasalahan ini itu merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Karena kebebasan berpakaian itu emang betul merupakan kebebasan setiap individu. Namun, kita juga harus memahami bahwa kebebasan tersebut berinteraksi dengan norma sosial, budaya, dan juga perbuatan seseorang. Poin yang harus kita pahami di sini adalah tidak ada alasan untuk menyalahkan korban atas tindakan kekerasan atau pelecehan yang terjadi. Oke, mungkin pertemuan kita sampai sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kakak ini itu ada laporan begitu kan. Yang kena pelecehan seksual ini kan ini jadi korban. Ini kakak bilang mau dengan perempuan kampung ini. Kenapa dia mau? Itu dia ganti, pintar nih, orang kaya lagi. Tidak mungkin. Saya rasa ini perempuan kampung yang jual diri di dia. Saya tidak yakin sih kalau dia melakukan hal semacam itu. Iya, kalau bilang dia orang kaya gitu, ketua organisasi mereka punya tuh, tidak mungkin dia melakukan hal serendah ini lah. Bisa mau dengan perempuan kampung tuh? Mereka berdua kan pacaran. Hah? Kenapa pacaran? Palingan sama-sama seksual. Iya sih, pasti sama-sama mau. Tidak mungkin Cewek kamu ini dua nih. Aku tidak. Rani ini ada buat laporan. Laporannya kekerasan seksual. Bisa sekali. Coba lu cek. tahu orang itu yang profil gitu, padahal dia perempuan kampung tuh. Stop sudah sama korban. Ini kenapa? Bagus sekali. Segini nih. Makanya jadi cewek jangan terlalu murahan. Nanti disentuh dikit langsung buat laporan. Iya tuh. Perempuan tuh. Perempuan juga. Sekali menjadi pahlawan lah ya. Begini kalian ternyata. Jadi korban baru sosokan. Setidaknya kau tidak punya hati, punya otak. Macet.
Sepuas kalian? Belum. Kenapa? Gila ya kalian. Dasar tolol. Pakai otak sedikit ya. Kenapa ini pun? Aku kasih lebih terus. Lebih terkupas. Apa semua? Itu ngomong kenapa rusak dia? Kenapa kasih salah beta terus? Kenapa? Remo tinggal beta. Untuk apa beta hidup? Untuk apa? Kenapa Tuhan menarik untuk beta? Kenapa tipe? Ada bukan mana lain, mari mangga beta. Mana ini? Di mana? Ini di mana? Mana ini? Di mana? Aduh, No bilang kau tuh bebas, tapi ini no kelewatan bebas. No bebas. No bebas buat beta bebas tidak masih. Jangan beta kalau lapor. Soalnya mau percaya beta. Lu berharga. Lu bisa punya kesempatan untuk lapor aja. Untuk apa bisa begitu? Dengar dulu. Soalnya bisa. Beta jauh terus, beta capek. Kau minta gue memang bunuh diri, saya besok pantas hidup. Untuk apa beta hidup? Lihat, kita 2 korban. Bes 3 kali. 2 korban, ayo. Lu boleh begini. Bes pernah berusaha bertahan, tapi sudah bisa lah. Bes terlalu capek. Tiap hari cuma dapat dengar so. Beta perempuan Kita bisa, ayo. Kita semua bisa. Kita semua bisa. Semua bisa, lu semua boleh. Beta pernah ragu. Beta ragu kata lulusan dengan bisa. Bunuh diri itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beta rasa percuma saya beta hidup sekali. Orang beta perempuan sudah banget. Mereka akan ketawa, Rani. Sudah sejauh ini nih.
Bodoh kalau lu hanya untuk mengakhiri hidupnya gara-gara ini. Berapa kali beta lapor, tapi sama saja, sama sah. Sama di jalan kita harus bunuh diri. Kita masih berjuang, Rani. Kenapa berjuang? Soalnya kayaknya harus suka tuh. Untuk lu dianggap benar. Pertama beta kira ikut organisasi itu enak, seru, karena beta banyak dengar dari orang kalau ikut organisasi itu ada rasa kebersamaan, solidaritas yang tinggi. Tapi itu beta rasa cuma tipuan belaka, hanya cuma kesenangan di awal sah. Apa yang beta dapat? Apa yang beta dapat? Sukses dengan beta ekspektasi. Berbalik arah sangat jauh. Beta mau ke mana sekarang? Tapi seundi itu semua omong kosong. Tahu. Ya kak, ya bersantai kak. Sampai kejadian nih, langsung kuat kalau ingat. Kamu langsung tarik beta, langsung lempar beta, langsung ngecekan beta. Itu Sony bisa bikin apa-apa. Beta paksa lawan gak pilih, Sony bisa. Kau tuh orang-orang kecil tuh bisa buat apa? Untuk apa? Untuk apa? Jangan lu bikin bahaya. Kenapa di dunia Sony ada untuk kau tuh? Oke baik teman-teman. Jadi di sini ruangan diskusi kita, rumah bercerita. Jadi untuk teman-teman yang pernah merasakan ketidakadilan, teman-teman bisa bercerita. Jangan takut, sebab di sini kami mendengar cerita teman-teman dan kita bersama-sama melawan ketidakadilan. Siapa yang mau beranikan diri untuk bercerita? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Osa, 27 tahun. Jadi perempuan itu sulit ya. Teriak, awal, tidak teriak, makin parah. Kalau marah, pasti pikirannya sensitif. Sedangkan kalau diam, malah ditindas. Saya dari keluarga broken home. Mama dan bapak bercerai waktu saya umur 12 tahun. Mama dan bapak saya bercerai karena bapak saya sering melakukan KDRT pada mama saya dan juga saya. Saya juga tidak tahu broken home itu seperti apa. Dan pada saat saya memilih untuk ikut bersama dengan mama saya dalam perjalanan,
mama saya memilih untuk menikah lagi. Awalnya saya pikir dengan mama saya menikah lagi, saya akan memulai kehidupan baru. Punya anggota keluarga baru. Bahkan saya sudah membayangkan betapa bahagianya mama saya dan saya lepas dari pukulan, naan dari bapak saya. Tapi itu semua hanya ilusi. Orang yang saya anggap akan menjaga saya dan mama saya saat umur saya yang masih 12 tahun. Bapak saya, bapak tiri saya, ayah tiriku melecehkanku. Dan malam itu aku memaki. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Aku ingin sekali berteriak. Aku ingin memohon. Suaraku terbungkam. Nafasku tersenggal. Tanganku lemah. Malam itu aku merasa seperti mati. Bukan hanya tubuhku yang tak berdaya, tapi juga hatiku. Mereka bilang aku hidup, tapi aku tahu aku sudah mati sedari awal. Sejak saat itu, aku tidak pernah merasa aman. Aku takut pada malam, takut pada rumahku sendiri. Tapi yang paling aku takutkan adalah tidak ada yang percaya, tidak ada yang mau mendengarkan. Bahkan aku memilih untuk diam, sebab suaraku tidak ada yang mau mendengarkan. Aku kian hidup dalam trauma, dan lukaku tidak akan sembuh. Sebab aku sudah mati sedari awal. Ada satu ketika saya memberanikan diri untuk menceritakan pada orang yang saya sangat percaya, orang yang sangat saya sayangi. Itu mama saya. Dan waktu itu mama saya malah membela bapak tiri saya. Dia bahkan hanya memikirkan bahwa saya yang telah menggoda bapak tiri saya. Waktu itu aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak menjelaskan bahwa aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa salahku. Tapi suaraku selalu kalah. Suaraku tenggelam di antara air dingin yang menyiram tubuhku, di antara tuduhan yang ibu lontarkan tanpa henti. Sejak saat itu, aku memilih diam. Di saat saya masih umur 12, seharusnya saya masih membutuhkan sosok orang tua. Saya malah dihakimi oleh orang yang saya anggap adalah rumah saya sendiri. Saya tidak membenci mereka. Hanya saja, kenapa dalam hidup yang cuma hidup satu kali ini, saya harus memikul beban seberat ini? Kenapa? Apa salah saya?
mengakhiri hidup saya saja. Selama 15 tahun aku memilih diam. Hari ini, untuk pertama kalinya aku membiarkan suaraku terdengar. Suara yang selama ini terkurung di dalam kegelapan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah mereka percaya? Apakah dunia akan berubah? Tapi setidaknya, aku sudah mencoba. Dan mungkin itu sudah cukup untuk sebuah permulaan. Trauma itu tidak akan hilang dalam semalam. Tapi aku belajar untuk berjalan bersamanya. Mungkin aku masih takut, masih rapuh. Tapi kini aku tahu, aku tidak sendirian. Aku punya cerita. Dan aku tahu, cerita itu bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang masih memilih diam. Ada satu hal yang sangat sulit dilakukan manusia. Namanya Halo? ikhlas. Halo, Nak. Mama, Hai, perkenalkan nama saya Rosalinda Inatulid dengan NIM 2301070006. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pendidikan sosiologi dan juga gender yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Meriana M. Doko, SH MPD. Bagaimana perasaan Anda setelah menyaksikan video trauma yang amat mendalam para korban pelecehan seksual? Apakah Anda masih mau menghakimi mereka? Yang perlu kita ingat, yang melahirkan peradaban tidak pantas untuk dilecehkan. Dan teruntuk kita semua yang mungkin pernah menjadi korban dari pelecehan seksual, ingat, jangan pernah salahkan dirimu. Sebab musibah yang terjadi dalam hidupmu itu bukan penyebab dari dirimu, melainkan itu adalah kejahatan dari para pelaku. Dan untuk kita semua, mari kita memberikan diri, memberikan dukungan, empati untuk para korban pelecehan seksual. Karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita untuk menyembuhkan luka para korban pelecehan seksual. Dan untuk para korban, jangan bungkam, jangan takut. Sebab suaramu pantas untuk didengarkan. Ingat sekali lagi, yang melahirkan peradaban tidak pantas untuk dilecehkan.